Wangsek ya dengan kepala sekolahnya. Kita masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu Guru Heba, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di forum ini. Semoga seluruh Bapak Ibu dibalas dengan kebaikan yang seindah-indah, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas dengan nikmat yang sehat, keluarga yang bahagia, anak yang soleh dan salehah, umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya sampai ke alam akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya izin di sini menyampaikan apa sih Bapak Ibu dan saya ini ada di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Nisa. Saya ditugaskan selamat datang Ibu Bapak semua. Saya mohon izin ya Bu, kita lanjut. Saya di sini sebagai pengajar praktiknya Ibu Suci. Karena Ibu Suci saat ini sedang melakukan pendidikan dalam rangka program guru penggerak yang akan berjalan sampai 7 bulan. Alhamdulillah Bu Suci sudah melewati 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Dan ini sekarang ada di posisi di mana Bu Suci sedang belajar atau latihan dan belajar bagaimana membuat visi prakasa pribadi sekolah. Jadi Bapak Ibu punten sebelumnya di sini tidak ada niat kami untuk merubah visi sekolah di sini. Ini hanya belajar saja bagaimana membuat visi sekolah yang akan dibantu oleh Bu Suci langsung. Waktu dan tempat saya silakan Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Olivia SPD sebagai kepala sekolah. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Anissa Fauzia yang sudah berkenan hadir di sekolah ini. Ibu selamat datang. Nah, hari ini saya sedikit ingin menyampaikan ya sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu pendampingan individu 2 ya, tentang diskusi visi dan prakasa perubahan guru penggerak ya. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Anissa tadi, di sini saya coba belajar untuk membuat sebuah visi sekolah yang mudah-mudahan nanti jadi impian juga untuk sekolah dan kemajuan sekolah kita. Tapi sebelumnya izinkan saya berpantun ya, nanti Bapak Ibu guru semuanya boleh bilang cakap ya. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah, supaya acara mendapat berkah. Mari buka dengan bismillah ya. Oke. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat dong. Oke. Nah, tujuan diskusi kita hari ini adalah pertama itu mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ya. Jadi di sini kita membuat visi dan prakasa perubahan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Nah, sebelum kita masuk ya ke kalimat rumpang, nanti kita coba tebak gambar dulu ya. Ngomong buah-buahan gampang, karena kita guru SD, yang gampang-gampang aja, yang ringan-ringan aja ya. Betul nggak? Ya. Nah, kira-kira apa ini? Buah apa ini? Coba Bapak ini buah apa Bapak? Kayak
Bapak Ibu tidak dapat contekan ya tadi. Buah apa Pak? Buah mangga. Buah mangga, oke. Kita lihat buah mangga, benar nggak? Iya, tepuk tangan buat Pak Besti. Kemudian kita lihat lagi, ya. Nah, buah apa nih? Melon. Melon, benar nggak? Kira-kira? Benar loh. Kira-kira buah apa? Melon. Melon. B sama dengan M ya, ditambah B, B-nya dicoret, ada balon ya. Apa Pak Mulia itu? Bingung bengong. Ya, kita lihat ya. Iya, melon benar. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, di sini ada kalimat rumpang, Bapak Ibu ya. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin membagikan sesuatu dulu. Kira-kira Bapak Ibu saya bagikan. Mohon diisi ya. Mohon diisi nanti ada notnya juga. Yang sudah dapat boleh diisi. Kasih contekan nggak? Ya belum belajar Bu. Belajar ini nggak kasih contekan nggak? Nama guru, tadi kamu ganteng dah. Iya. Oke. Kita mau bimbingan murid-murid yang sudah deh. Ayo kita ngisi ya. Itu apa Bu? Ini ditulis satu-satu ya, nanti ditempel ya. Yang nulis apa? Tulis yang soal pertama dari kalimat rumpangnya. Kita memimpikan murid-murid kita yang seperti apa? Ayo, menurut Bapak Ibu yang seperti apa ya? Iya, ingin muridnya yang seperti apa? Sampai terakhir ya? Ya. Oh ini buat jawaban. Ya, ini nanti buat di tempel di depan. Terus di sini diisi nggak? Diisi di situ dan diisi di stick Oh note. 2. Yang pertama dulu ya. Oh ini apa tuh? Kita memimpikan murid-muridnya. Pikiran masing-masing dia belum nanya kayak begitu. Iya nyontek juga ibu ya. Nah, ibu yang nyontek ya masih kosong ya bersihkan ibu. Kita pada bermurid adalah titipan. Yang udah nomor 1 boleh langsung ditempel ya Bapak Ibu di depan. Ya, pakai stick note-nya. Kalau udah nomor 1 bisa yang nomor 2 ya. Nomor 1 kalau sudah ditulis
di sticknote ditempelkan dulu ya. Oh, Iya, jadi tulis di situ juga. Satu lembar untuk satu jawaban. Iya, betul. Ya. Ih. Satu-satu Bu. Tenang Bu, ada lagi. Ya, satu-satu. Di sini kayak gini ya. Iya, di situ ditulis Pak. Kalau sudah yang stick note warna kuning, boleh ditempel di pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, ya. Nah, seperti apa menurut Bapak Ibu? Boleh, silakan. Silakan. Di yang pertama. Ya. Ya, ayo. Bapak takut banget sih Pak. Maaf. Di bawah Pak, di bawah sini. Iya. Nah, iya boleh. Nah. Ya. Kalau sudah nanti bisa yang nomor 2. Ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Apakah sesuatu yang Berarti satu ini satu. iya, betul Pak. Salah dong. Salah. Boleh, terima kasih banyak Pak. Ya. Dapat Indonesia yang super. Super sekali. Kisah umur pas. Nggak nyaman ini. Kita percaya bahwa murid adalah aset. Sudah deh. Ya. Sekarang yang ketiga Pak. Iya. Yang ketiga. Ayo, tempel. Ada lagi. Nah, yang ketiga murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Saya kasih yang hijau ya buat menjawab nomor 3. Hari ini kita diskusi santai ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dilaksanakan ya untuk menjawab soal-soalnya. Mengutamakan apa Bu? Ya. Mau mengutamakan apa ya? Iya. Yang kedua menjawab soal berapa? Oke. Ya udah. Gampang dong. Masih ada lagi. Oh iya itu belum ditanya. Bu, belum dapat. Oh iya belum dapat ya Pak. Warna apa Pak? Hijau. Hijau. Ayo Pak Kurnia. Ini yang warna merah berarti. Iya. Ya semangat ya Pak. Dapat Indonesia yang super. Kita capai. Wah, berarti ini gercep nih. Ya. Ya, kalau udah selesai yang nomor 3, kita jawab yang nomor 4 ya, kalimat penumpangnya. Iya, gitu Pak.
di sekolah kita sadar betul bahwa agama Kita yang keempat ya. kenapa ini belum Mana sih ini sih? Ayo jadi. Pagi kayak ngajarin soal. dia lagi nulis PP dulu. PP mana yang cocok? Kita warga sekolah ini mungkin untuk Hijau yang ketiga ya, berarti yang keempat, kelima, yang kuning. Yang kelima itu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? untuk dapat duit. Bu, belum bu. Itu yang keempat, yang kelima. Pak, itu berapa Pak? Sekolah paham bahwa Ayo, oke, udah dong. yes, Itu harusnya di, oh iya deh, di ini aja Pak, di ini berarti yang ganti yang mana? Oh, saya kesini Pak itu langsung oke. jalan terus.
Yang keenam sudah? Yang keenam sudah saya bagikan? Belum ya? Sampai 6 aja Pak. Sampai 6 ya. Hijau lagi. Hebat. Sudah? Waktu tinggal 5 menit lagi Pak. Favoritnya sudah ditambah semua ya. Yang kelima dan keenam? Iya itu nggak apa-apa Pak. Salah. Kita warga di sekolah ini yakin apa? Ya. Tahu tuh saya ngasal. Ya. Ini dikumpulin nggak? Enggak, pegang aja dulu Pak. Nanti terakhir itu nanti. Tadi kan sudah ya? Pak Kurnia juga sudah ditempelin kalimat penumpangnya 6 soal ya. Oh tinggal Pak Didi. Semangat Pak. Waktu banyak. Udah. Curhat Bu. Kapan lagi bisa curhat? Saya coba bacakan dulu ya Bu ya hasil dari jawaban teman-teman. Nanti baru kita masuk ke sesi Bu ya. Oke, kita percepat saja. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih Bapak Ibu Guru ya? Ini ada jawaban dari Bu Tina ya. Soleh dan soleha, cerdas, sukses, cerdas dan berakhlak mulia. Iya bagus banget, sukses. Kemudian sehat, cerdas, rohani dan jasmani. Kemudian sehat, berkarakter dan berilmu ya. Nah, kemudian kalimat penumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, adalah kertas putih. Ya jawaban dari Bu Tina. Kemudian cerdas dan memiliki bakat di bidangnya masing-masing. Kemudian generasi penerus bangsa, aset masa depan untuk nusa dan bangsa. Dan generasi penerus yang akan datang untuk dibina akhlaknya ya. Kemudian ya bagus Pak ya Pak Ustadz. Di sekolah kalimat penumpang kita yang ketiga ya Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa sih? Mengutamakan kebersamaan yang solid untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian kebersamaan juga. Kemudian kehadiran dan kedisiplinan, terus sama kedisiplinan. Kemudian mereka harus belajar, ya Pak Kurnia ya, mereka harus belajar, ya. Kemudian kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
bahwa akhlak itu sangat penting, adab itu sangat penting, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik, sopan santun itu sangat penting, dan melaksanakan kewajiban dengan baik, ya. Kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian untuk bisa mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian jawaban yang ketiga, memajukan dunia pendidikan dan memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, bagus sekali. Kemudian kalimat penumpang yang ke-6 terakhir, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa setiap siswa ini memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian pendidikan sangatlah penting untuk kehidupan, dan pendidikan adalah hal yang bermanfaat untuk masa depan. Yang terakhir, setiap murid memiliki karakter yang berbeda sesuai kemampuannya, ya. Fisik dan apa ini? Ya, kemampuan fisik dan lain-lain. Oke, ya. Nanti kita lihat apakah dari jawaban Bapak Ibu guru semua ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita lihat, nanti kita gabungkan menjadi satu visi, ya. Saya mana ya? Oke. Nah, apa itu visi, ya? Visi itu suatu rangkaian kata yang memuat mimpi, cita-cita, nilai, tujuan, dan gambaran kita masa depan. Ya, jadi itu pengertian visi secara umum sebenarnya, ya. Yang ingin suatu visi itu bisa dilakukan untuk perubahan yang lebih baik, ya. Pasti setiap orang juga punya mimpi. Begitupun Bapak Ibu guru semua pasti punya mimpi. Punya mimpi nggak Bapak Ibu? Jadi nggak mimpi, ya. Jadi mimpinya ini bukan yang realita, ya. Ya, Pak Salodi punya mimpi nggak? Pasti ya Pak, ya. Nah, kira-kira kalau kita punya mimpi, ingin nggak kita wujudkan, Pak? Pingin banget, ya. Boleh tahu nggak mimpi Bapak apa? Oh, naik haji, Masya Allah, ya. Iya. Oh iya, mudah-mudahan Allah kabulkan ya Pak, ya, melalui kegiatan ini. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah, ya. Ada lagi, Pak Andika punya mimpi nggak kira-kira? Apa banyak mimpinya sampai bingung? Satu aja Bu. Oh, satu aja belum kesampaian Pak. Kira-kira apa Pak mimpi Bapak? Hah? Masuk sih, ya. Amin, ya. Masya Allah, ya. Mimpinya luar biasa ya Bu, ya. Oke, nah ini visi sekolah, ya. Jadi visi sekolah itu gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, yang berisi impian, tujuan, dan cita-cita sekolah juga, ya, sama, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Jadi harus, kalau kita punya impian itu harus ada motivasi dalam hidup kita, dalam diri kita, ya. Kemudian ada target yang harus dicapai, ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini visi sekolah kita Bapak Ibu, ya. Ini visi sekolah kita, unggul dalam prestasi, berkarakter, selaras iman dan takwa, berwawasan lingkungan, dan ramah anak. Ini adalah visi SDN Pangadegan 4. Nah, kita lihat, menurut Bapak Ibu guru nih, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan apakah visi kita ini sudah berpihak pada murid? Coba saya ingin tahu, ya, pendapatnya dari Bapak Ibu semua. Siapa yang mau berpendapat kira-kira? Pak Kurnia, ya, sebagai Wakasek Kurikulum, ya, kita persilakan dulu. Menurut Bapak gimana Pak? Visi sekolah kita ini udah selaras belum, ya? Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
visi sekolah kita itu unggul dalam prestasi. Unggul itu kan artinya lebih dari yang lainnya di bidang prestasi. Satu kalimat aja sepertinya gitu kan, untuk kita itu harus melakukan inovasi atau misi ke arah seperti itu yang belum tentu cukup 5 tahun kita bisa mencapainya. Yang pertama. Terus kenapa kita nulis unggul dalam prestasi? Pada misi kita, gitu kan? Kemarin latar belakang itu yang sudah waktu kita rapatkan itu kita belum bikin, tapi kalau sudah ditentukan ya sudah kita ikuti, gitu kan? Yang kedua, berkarakter, selaras dengan iman dan takwa. Berkarakter itu artinya kan berakhlak, betul ya? Selaras yang sesuai seiring dengan iman dan takwa. Kalau kita kaji dengan iman dan takwa, iman, percaya, iman aja kita. Kalau jadi kita punya iman atau enggak akan ada yang maksiat, ya kan? Karena kenapa? Kita merasa di CCTV kan oleh Gusti Allah, gitu kan ya. Takwa, takut sama Gusti Allah. Artinya kalau takwa itu udah sama dia baik, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian berwawasan lingkungan dan ramah anak. Nah, berwawasan lingkungan dan ramah anak ini udah nyerempet tuh sama keberpihakan kepada murid. Kok seperti itu? Ya, dari cara kita bersikap, berinteraksi dengan murid, nggak pernah ada murid yang dipukul, nggak pernah ada murid yang diomelin di lapangan, nggak pernah. Nggak pernah juga ada pemeriksaan kuku yang jika dia kukunya masih panjang dan udah dia dipotong atau dihukum gitu, lari setengah lapangan gitu atau gitu, nggak ada. Semua pembelajaran yang kita laksanakan baru berwawasan lingkungan dan ramah pada anak. Kalau ramah pada anak sudah terjadi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan Bapak Ibu semua ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Mendi, Pak Dika, Bu Tina. Ayo Pak Didi. Namanya dari pernyataan Pak Kurnia. Ya, sedikit menambahkan. Iya, visi sekolah kita sebenarnya sudah berpihak ke siswa. Diambil dari kata berkarakter, selaras iman dan takwa. Berkarakter kalau menurut saya itu memiliki ciri khas. Nah, tujuan kita memberikan pendidikan ke anak itu adalah menginginkan anak itu memiliki iman dan ketakwaan. Itu. Jadi kalau si anak memiliki iman dan takwa yang kuat, otomatis anak akan mempunyai benteng untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua pesan. Nah, ya, jadi tadi Bapak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya, kita lihat ya. Nah, kriteria visi Merdeka. Jadi untuk membuat sebuah visi ya, kita ini diawali dengan kalimat biasanya mewujudkan atau berwujud ya, atau menumbuhkan. Kemudian visi ini harus membuat semangat bagi yang membacanya. Ya, jangan sampai kita membaca visi sekolah, visi sekolahnya seperti ini amat gitu, nggak bikin semangat. Ya, Bapak Ibu gurunya nggak semangat, apalagi mau mencetak generasi atau murid yang sesuai dengan visi itu. Ya. Kemudian mengandung 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya.
Nah, betul ya. Boleh dinyanyikan Pak Pedi? Ya, siapa? Biasanya Bu Tina nih kelas 4 yang sudah kurikulum merdeka. Ya, ayo Bu coba tuh 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yuk, boleh disambil dinyanyikan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Salam buat kita semua ya. Jadi dalam membuat visi Bapak Ibu ya, kita ini harus mengandung 6 elemen tadi, gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi Bu Tina bilang ya, ada kebinekaan global ya, nanti kita lihat di sini ya. Nah, kemudian harus berbeda dengan sekolah lain, tidak boleh sama. Nggak boleh nyontek. Iya betul, tidak boleh nyontek visi. Ya, masa visi aja nyontek ya Bu ya. Ya, kemudian adanya prakarsa perubahan misi dalam bentuk program kegiatan atau cara mengajar yang berfokus pada kekuatan siswa. Jadi memang setiap sekolah itu memiliki program sekolah, kemudian ciri dan siswanya pun berbeda-beda. Ya, itu yang harus kita buat ya kriterianya untuk membuat sebuah visi sekolah. Nah, ini tadi ya, yang profil pelajar Pancasila, bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menanamkan karakter dan budi pekerti yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi itu ya, ada kreatif ya, ada beriman dari awal ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nanti kita lihat ya, dari 6 ini ya, elemen-elemennya kita lihat masing-masingnya. Nah, sebuah visi itu tercipta untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di lingkungan sekolah. Gitu, ya. Kemudian agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, kita gunakan pendekatan yang kita sebut inquiry apresiatif, ya, apresiatif atau IA melalui pendekatan Bagja. Ya, nanti ada ya selanjutnya pendekatan Bagja itu apa saja. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan oleh Bu Tina ya. Nah, ini adalah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Saya mendekat ya. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti berakhlak secara agama, kemudian berakhlak secara pribadi, yang berakhlak kepada manusia, sesama manusia, kemudian akhlak kepada alam dan akhlak kepada akhlak bernegara, ya. Kemudian berkebinekaan global, berarti kita mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian ada gotong royong, ya, yang termasuk di dalamnya kalau gotong royong itu ada kolaborasi. Tadi di sini yang Bapak Ibu jawab kayaknya ada tuh tadi kolaborasi ya. Kemudian berbagi ya, berbagi, kemudian saling peduli sesama. Terus ada mandiri, pemahaman diri dan situasi, serta regulasi diri. Kemudian bernalar kritis berarti memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu elemen yang terakhir kreatif, berarti dia menghasilkan gagasan yang orisinil, yang asli ya. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Itu anak-anak yang diharapkan murid kita nanti ke depannya sesuai dengan visi sekolah kita ya, yang berpacu pada profil belajar Pancasila. Nah, paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Nah, ini adalah pendekatan inquiry tadi yang saya bilang ya, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu apa sih? Suatu filosofi ya, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi ya, dan di dunianya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, pendekatan ini pun ya bertujuan untuk mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah ya, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada program-program sekolah yang mungkin sudah baik, kita bisa pertahankan Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak baik ya, tapi biasanya memang kalau program sekolah insya Allah baik semua ya, seperti itu. Jadi kita memunculkan lagi ya, memunculkan atau mewujudkan lagi ya perubahan ke arah yang lebih baik pastinya. Nah, ini saya coba buat ya visi saya sebagai guru penggerak ya. Pertama, terwujudnya generasi unggul dalam akhlak, berkarakter, kolaborasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Itu visi yang saya buat ya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa dalam pembuatan sebuah visi ya, itu diawali dengan kata-kata mewujudkan, menumbuhkan, atau terwujudnya ya. Ya, seperti itu. Jadi terwujudnya generasi unggul dalam akhlak ini termasuk dalam profil belajar Pancasila yang pertama, ya kan? Berakhlak dan beriman, ya, dan bertakwa. Kemudian berkarakter. Diharapkan semua siswa itu dapat memiliki akhlak yang baik, khususnya di sekolah kita di SDN Pangadagan 4. Ya. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi di sini bukan hanya murid yang saling berkolaborasi, ya, tetapi guru pun juga saling berkolaborasi biar semuanya bisa mewujudkan ya dari 6 elemen tadi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman kita ini udah semakin canggih, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi anak-anak kita pun dibuat ya harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa mengetahui semua teknologi yang berkembang ya, khususnya dalam ilmu pendidikan. Dan satu hal lagi, untuk bisa mencapai itu, sebuah misi itu harus berpihak pada murid. Jadi kita harus tahu kebutuhan belajar mereka, kemudian apakah kebutuhan itu sudah sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya mereka, ya, sesuai juga dengan tujuan dari pendidikan kita yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu untuk menuntun, ya, menuntun. Kemudian, nah ini prakasa perubahannya, ya,
meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah prakarsa perubahannya. Jadi dari visi yang tadi sudah saya bentuk, ya, prakarsa perubahan atau kegiatan yang bisa kita lakukan nanti adalah untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid-murid kita, ya. Dengan apa tuh? Dengan strategi pembelajaran mungkin yang Bapak Ibu ketahui, ya, sehingga anak ini merasa nyaman di sekolah, merasa menyenangkan belajar di sekolah, ya, sehingga anak-anak ini betah di sekolah, ya. Itu tujuan sebenarnya berpihak pada murid, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa atau murid. Nah, ini adalah impian muridku di masa depan. Inginnya yang murid yang religius, berakhlak, beradab, murid yang senang dan bahagia jika dia belajar di sekolah, murid yang suka bernalar kritis, mandiri dan senang berkolaborasi, serta murid-murid yang dapat mengembangkan potensinya dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah tahapan bagja, ya. Tahapan bagja ini, B-nya ini membuat pertanyaan, ya. Kemudian A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, dan J-nya itu jabarkan rencana, yang A-nya itu atur eksekusi. Nah, ini adalah bagja, ya, yang saya susun, ya, untuk prakarsa perubahan. Yang pertama, prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Jadi membuat pertanyaan utama, ya, ini untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset atau potensi, ya, yang biasanya hanya 1 sampai 2 saja secara redaksional, ya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Kemudian tindakan yang kita lakukan, ya, pertama mengajak diskusi kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi, ya, mencari referensi dan baik itu mencari referensi, ya, dan prakarsa baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, ya, melalui pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian mencari tahu bagaimana karakter peserta didik, ya, dengan melakukan asesmen diagnosis. Dan ini biasanya dilakukan di awal, ya, di awal tahun ajaran, untuk asesmen diagnosis. Kemudian ambil pelajaran yang kedua, ya. Pertanyaannya adalah di ambil pelajaran ini kita menentukan dan mengenali kekuatan itu sendiri, ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak guru yang telah melakukan pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Ya. Kemudian daftar tindakannya adalah menggali informasi, ya, yang pernah dilakukan. Lalu pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mencari referensi, ya, berupa media pembelajaran yang sesuai dengan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang ketiga gali mimpi, ya. Di tahap ini kita untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, ya. Pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian daftar tindakannya ya atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi. Yang pertama adalah membuat lembar observasi ya belajar tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Ya, kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching ya untuk memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan pemanfaatan media pembelajaran tadi ya. Nah, ini yang selanjutnya jabatan rencana ya. Jadi dalam membuat visi kita harus membuat sistem baja, pendekatan baja. Di sini di jabatan rencana itu membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik itu langkah yang kecil, sederhana, yang dilakukan segera atau berani ya mempermudah keseluruhan proses pencapaian. Kemudian tindakan ini diharapkan pada tahap yang dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal, yang tercipta sesuai dengan mimpinya. Ya. Pertanyaannya, apakah langkah sederhana, paling sederhana untuk memulai membiasakan pemanfaatan media dalam pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid? Apa media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid agar terus dapat dilaksanakan di kelas ya. Daftar tindakannya atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertama, kita bisa membuat perangkat pembelajaran ya, perangkat pembelajaran LKPD dan penilaian instrumen penilaian yang tepat. Kemudian kita juga bisa mencari media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pemberian hadiah pada peserta didik yang mungkin memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, ini yang terakhir ya, atur eksekusi. Apa itu? Kita bisa lihat di sini. Pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam mengambil sebuah keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat ya, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor, mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan tahap ini dilakukan untuk mendesain ya pada pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas ya, seperti budaya belajar, monitoring ya, evaluasi atau refleksi. Pertanyaannya, siapakah yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Ya, kemudian apa saja sih peran pimpinan, guru, dan murid dalam proses pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar pemanfaatan media pembelajaran yang berpihak pada murid berjalan dengan konsisten? Daftar tindakannya ya, atau penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi, mengajak rekan guru lain ya, atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk apa? Untuk mengobservasi kelas ya. Kemudian membuat jadwal pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang kenapa? Iya, ya. Ini untuk membuat visi Pak, alurnya seperti ini ya. Jadi memang setiap tahun kita ada observasi Ibu ya. Nah, ini
refleksi dari saya ya, saya memimpikan murid-murid yang yang memiliki semangat belajar yang tinggi untuk belajar mandiri, berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki potensi yang berbeda-beda dan unik sesuai bakat dan minatnya, sehingga bertumbuh tentang sesuai kodratnya. Ya, sampai sini dulu. Saya ada sesuai dengan visi sekolah kita. Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu, ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk coba menyusun visi, ya. Visi Bapak Ibu atau untuk visi sekolah, ya, yang tadi sudah saya coba jelaskan bahwa untuk pembuatan visi itu harus diawali dengan kata mewujudkan, terwujudnya, ya, atau menumbuhkan. Kemudian visi itu harus mengandung 6 elemen tadi, ya. Coba saya ingin tahu mulai dari Pak Salahuddin, Tina, Pak Fendi, Pak Muda, dan Pak Ferry. silakan. Saya kasih waktu ya Pak. Coba, yuk. Di bawahnya saja, di bawahnya. Coba bikin visi, ya, yang tadi sesuai dengan yang saya jelaskan. Tadi di sini dari kalimat Rimpang, nah ini itu ada minumnya Pak. Ya, ini ringkasan dimensi elemennya yang tadi. Ya. Tadi di sini cerdas dan berakhlak mulia. Tuh, di situ ada di beriman bertakwa kepada Tuhan, itu masuk ya ke dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin, kira-kira kalau disiplin masuknya kemana Bapak Ibu? Disiplin, mandiri, Terwujudnya mewujudkan apalagi tadi itu menumbuhkan. Boleh, kira-kira untuk kata awalan kita mau pakai apa nih? Terwujud, mewujudkan, terwujudnya, terwujudnya, boleh. Saya coba bantu ketikannya. Nah, nanti kita gabungin ya Pak ya. Ini ada visi sekolah, kemudian ini visi perubahan yang kita sama-sama buat ya. Sini ada mereka harus belajar kedisiplin, kebersamaan. Kira-kira kalau kebersamaan masuknya kemana Pak? Ke elemen profil pelajar Pancasilanya. Kolaborasi, betul sekali. Ya, tepuk tangan ya. Jadi ini terwujudnya apa nih? Terwujudnya generasi yang unggul berakhlak, ya? Atau bagaimana? Tadi ada di sini. Iya, cerdas dan berakhlak. Gimana? Terwujudnya? Peserta didik. Coba kita boleh, nanti kita bisa buang ya. Peserta didik. Apa nih? Yang unggul, yang berakhlak, beriman dan bertakwa, boleh.
iman dan bertakwa. Oke. Ya, koma. Oke. Tadi ada kedisiplinan yang sudah kita jawab dari kalimat rumpang, kebersamaan, ya. Terus ada apa ini, kita murid di sekolah kita sadar betul memberikan yang terbaik, adab itu penting, sopan santun, ya. Ya, apa nih kira-kira? Tadi ada kebersamaan, berarti kolaborasi kali ya, masuk ya. Berprestasi, oke. Kita catat dulu. Koma lagi? Ya. Lagi? Kolaborasinya boleh dimasukin? Boleh. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Dan lagi nomornya sebagai wakasek kurikulum. Ayo. Kira-kira apa nih Pak? Jadi sebuah visi ini harus mengandung 6 elemen tadi Pak. Ya. Kita buat tadi ya, nanti sistem bagiannya kita buat juga. Kalau sudah visi visi perubahan yang kita buat, ya kita sudah tentukan bersama. Kolaborasi, kemudian harus seperti apa lagi murid-murid kita? Sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani itu masuk ke elemen apa? Nah, jasmani dan rohani, ayo tadi ya. Nggak kelihatan ya? Cil. Bernalar kritis, ya boleh kita masukkan. Ya, bernalar kritis. Terus? Ya, boleh, nggak apa-apa. Kan kita bukan masuk di sini untuk merubah semua visi yang ada. Ya kita mencoba untuk belajar di sini membuat visi. Dan ramah lingkungan. Kalau ramah anak sama lingkungan, bahasanya gimana? Bahasanya gimana? Ramah anak dan kalau lingkungan mungkin mencakup semuanya ya Bu ya. Kalau anak mungkin hanya anak. Iya. Kalau ramah anak udah mencakup lingkungan. Karena bagaimanapun kalau udah ada kata ramah anak, berarti lingkungannya harus mendukung untuk ramah anak itu. Oh seperti itu ya Bu. Biasanya. Ya, ramah anak. Ramah anak. Oke. Udah Bu. Udah. Cukup, titik. Udah cukup nih. Cukup. Yang beriman. Beriman. Yang, Oke. yang beriman. Iya. Balik yang Oh, ya. Begini. Coba. Kalau ramah anak udah termasuk lingkungan. Mengikuti sesuai dengan anak ya. Kalau Ramah lingkungan gimana? kayak halal berarti halal tuh masuk banyak. Kayak halal berarti kan baik juga udah sesuai dengan apa namanya hukum Islamnya gitu dan hukum misalnya. Cakupan secara kalau halal itu maksudnya pakai yang halal. Jadi udah gue semua gitu. Jadi kayak 18 plus kan berarti nggak boleh kan banyak hal-hal lagi yang disiapkan. Udah. Bentar, ya. Jadi ini visi perubahan yang kita coba buat terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, kolaborasi, bernalar kritis dan ramah anak. Ya, ini. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan bagi kita semua. Maksudnya pasti tegar. Nambu. Senang yang pegang Bu. Iya. Senang yang pegang. Saya sama lo punya. Ini
Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam menciptakan sebuah visi harus sebenarnya melibatkan tim, ya, termasuk yang terlibat itu kepala sekolah, pendidik, kemudian perwakilan peserta didik, pengawas sekolah. Kemudian untuk mewujudkan sebuah visi harus adanya kerjasama, ya, antara kepala sekolah, guru, semua warga sekolah, sehingga visi sekolah ini bisa tercapai secara optimal. Ya, itu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Ibu Anissa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Bu Suci performnya hari ini, Masya Allah. Dapat nilai berapa dari Ibu? Apa? Pilih. Bagus, cukup, sangat bagus. Luar biasa. Oke, jadi tadi yang sudah dipaparkan Bu Suci, sedikit saya ingin menambahkan untuk sedikit juga untuk gambaran Bapak Ibu yang sudah dibuat visi perubahan dari yang sebelumnya yang lama. Nah itu memang kalau jika yang lama itu memang belum ada kata sambung di awal ya. Jadi kita misalnya boleh terwujudnya, mewujudkan, menjadikan, terus menuju, boleh. Jadi peserta didik itu objek itu jelas. Siapa yang mau dibentuk nih? Gitu. Berarti yang dibentuknya objeknya peserta didiknya. Terus, di sini ada beriman dan bertakwa. Di sini apakah saya kembali lagi pertanyaan kepada Bapak Ibu, apakah beriman bertakwa itu sudah masuk dalam kategori beriman? Nah, di situ jadi bisa dikali lagi dari oleh guru bahasa Indonesia, apakah bertakwa ini sudah masuk? Orang yang beriman pasti bertakwa tidak, kayak gitu. Terus juga, ya, kalau yang sudah beriman pasti berprestasi enggak? Jadi misalnya dalam satu kata itu sudah banyak hal, jadi global. Jadi misalnya gini, peserta didik yang beriman itu pasti bertakwa enggak? Pasti berprestasi. Pasti berprestasi karena apa? Setiap peserta didik punya keahlian dan kecerdasan masing-masing di bidangnya. Pasti punya prestasi. Nah pasti kita sebagai guru mengarahkan, karena semua peserta didik itu adalah cerdas sesuai dengan kodratnya masing-masing, gennya masing-masing. Nah di sini kalau memang ada kata bertakwa, beriman, berprestasi, harusnya berkolaborasi juga. Ada kata berkolaborasi juga, tidak langsung kolaborasi. Kalau emang ingin memakai bernalar kritis dan ramah anak. Bernalar kritis, jika bernalar kritis, bisakah anak SD bernalar kritis? Tadi maksud saya bernalar kritis itu bukan saya bernalar kritis, maksudnya saya mau punya ramah anak. Oke. Jangan ada kalimat bernalar kritis. Artinya dengan ramah anak kita menciptakan anak ramah, dia akan produktif. Ya, Masya Allah. Sehingga cukup kalau di sini membimbing sesuai dengan kodrat murid itu kan berbeda-beda ya. Cukup kita membimbing si anak sesuai dengan talentanya masing-masing, si anak itu akan berkembang. Iya, Masya Allah. Iya, keren. Jadi di sini sudah bagus sebenarnya dari visi yang sebelumnya Bapak ini udah bagus, Masya Allah. Tapi kurang kata awal aja ya dari yang sebelumnya, dan memang kita nih mau nyiapin anak tuh secara nasional atau bisa berkompetitif secara nasional saja, sekecamatan saja, atau sekabupaten saja, atau secara global saja. Itu jadi ada divisi itu, karena visi itu besar ya. Kita mau nyiapin anak nih sampai mana prestasinya? Apakah sekecamatan saja? Jadi kalau misalnya emang siap untuk berprestasi, misalnya juara-juara terus, misalnya di kecamatan, bisa menyiapkan sampai berwawasan global atau mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Iya, ruang lingkupnya mau sampai mana? Jadi kan jika misalnya saya ini mendaftarkan anaknya saya ke sini, jadi ketika
membaca ini, oh berarti sekolah ini sudah bisa bersaing secara nasional gitu. Oh sekolah ini udah internasional kayak gitu, udah persepsinya udah sampai situ gitu. Jadi ada keunggulan dari melihat misi saja udah tahu kemajuan sekolahnya udah sampai mana kayak gitu. Gitu. Itu sedikit masukan, mohon dikoreksi jika saya salah, Bapak. Terima kasih, itu masukannya. Terima kasih sebelumnya, Masya Allah, Bapak Ibu semuanya untuk membersamai di hari ini, detik ini, di jam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Suci, dan seiring salam dari saya untuk ibu kepala sekolahnya, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu banyak kegiatan, semoga amal ibadah Ibu diterima semuanya, diampuni semua dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.